sholat sufistik dari Nasaruddin Umar. Nah, makna sholat kalau kita bahas atau kaji secara etimologi berasal dari kata silah atau terhubung. Jadi sholat itu adalah keterhubungan antara hamba atau makhluk atau abid dengan sang halik atau Tuhan. Jadi simpelnya sesederhana itu bahwa sholat itu adalah keterhubungan, sehingga sholat satu akar kata pula dengan salawat atau satu akar kata juga dengan silaturahmi. Semuanya sama-sama memiliki esensi, yaitu keterhubungan. Kalau salawat keterhubungan antara umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Sholat keterhubungan antara makhluk dan Tuhan, sementara silaturahmi keterhubungan antara sesama manusia. Nah, jadi dalam hadis Rasulullah SAW, sholat itu merupakan migrajku, kata Rasulullah SAW, sehingga sholat merupakan perjumpaan antara seorang hamba dengan Tuhan. Di sisi lain, Athar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berbunyi bahwa aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat, sehingga dengan sholat diharapkan terjadi pertemuan batin antara musolli dengan sang halik. Sehingga pula dalam Al-Quran jelas-jelas disebutkan di surah Al-Ankabut ayat 45 bahwa sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu artinya jika kita melakukan logika yang terbalik, seseorang yang masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, sholatnya belum berada pada tahapan sholat sufistik sebagaimana yang dibahas oleh Nasaruddin Umar. Karena dalam literatur lain, juga dalam literatur Qur'ani disebutkan bahwa dirikanlah sholat untuk mengingatku. Karena dalam Quran surat ayat 28 disebutkan bahwa hanya dengan mengingat Allah atau Tuhan hati menjadi tenang. Nah, dalam buku ini dijelaskan 3 bagian besar, yaitu rahasia tahara atau bersuci, rahasia gerakan sholat, dan terakhir rahasia bacaan sholat. Nah, bersuci tentunya merujuk kepada wudhu ya, kecuali kalau tidak memiliki air. Kita dapat mengkonversinya dengan tayamun, atau di daerah-daerah yang sulit mendapatkan air, atau dapat pula bagi seorang yang sakit yang tidak boleh menyentuh air, maka dia dimaklumi untuk melakukan tayamun atau bersuci dengan tanah atau debu. Nah, bagaimana dengan bersuci dengan air atau wudhu? Kita tahu bahwa dalam perspektif medis, air itu memiliki terapi untuk menyucikan bukan saja fisik kita, tetapi juga jiwa kita. Sehingga poin utama dari berwudhu adalah bukan hanya sebatas kebersihan raga, tetapi kesucian rohani kita. Makanya tidak akan mungkin kita dapatkan sholat yang khusyuk tanpa wudhu yang khusyuk untuk mendahului sholat tersebut. Tetapi yang seringkali kita lakukan, kita wudhu secara acakadul atau wudhu secara serampangan, sehingga mustahil kita akan khusyuk atau tumanina dalam sholat kita. Nah, sehingga di dalam hadis-hadis yang dinukil dalam buku ini, yaitu buku sholat sufistik, wudhu seseorang yang ikhlas dan khusyuk itu dapat menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulai dari tangan, kepala, wajahnya, hingga kepada kakinya. Karena wudhu itu menggugurkan dosa-dosa bagi seseorang yang melakukan wudhu itu dengan ikhlas dan khusyuk. Nah, di dalam wudhu pula, di situ kita dapati bagaimana fungsi dari wudhu itu untuk menghilangkan najis kecil maupun najis yang besar. Najis kecil dalam hal ini kayak buang air kecil atau buang angin, itu semua najis kecil, sehingga seseorang yang sudah buang air kecil atau buang angin harus memperbaharui wudhunya. Nah, sementara hadas atau najis besar adalah ketika, atau hadas besar pula ketika seseorang melakukan jima atau melakukan hubungan suami istri, maka dia harus mandi junub atau mandi wajib. Nah, tetapi pada tataran sufistik, seseorang bukan hanya memperbarui wudhunya ketika dia selesai najis kecil maupun najis besar, hadas kecil maupun hadas besar, tetapi ia memperbarui wudhunya sesering yang ia bisa. Karena sebagaimana hadis dari Ja'far As-Shadiq alaihissalam berbunyi bahwa wudhu di atas wudhu analogi cahaya di atas cahaya. Nah, bagian kedua dari buku ini adalah, nah, kita tahu bahwa rahasia gerakan sholat itu dapat kita pahami mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Nah, takbiratul ihram sampai salam
memiliki esensi. Nah, esensi dari gerakan sholat tersebut adalah penyembahan totalitas dari seorang makhluk kepada Tuhan. Kita ambil contoh misalnya takbiratul ihram. Orang seperti berserah diri ketika dia melakukan takbiratul ihram. Begitupun juga dengan sedekap atau yang tidak bersedekap. Begitupun juga dengan ihtidal. Begitupun juga dengan ruku. Seseorang harus membungkukkan badannya untuk mengagungkan Tuhan. Sampai puncaknya tentunya pada sujud. Sujud adalah peristiwa yang sangat agung. Kenapa? Karena sujudlah kepala kita yang kita tinggikan itu diharuskan untuk tunduk dan patuh kepada tanah, yang mana tanah merupakan asal muasal kita. Sehingga dengan sujud, seseorang yang egonya atau keakuannya besar harus tunduk dan merendahkan diri sampai ke tanah sekalipun. Tujuannya demi apa? Lagi-lagi untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk dan yang pantas disembah adalah Tuhan. Nah, begitupun juga dengan diakhiri, baik itu tasyahud maupun dengan salam. Itu semua adalah gerakan penyerahan diri atau gerakan taslim, berserah diri kepada Tuhan. Nah, bagian ketiga dari buku ini adalah dalam bacaan sholat, kita pahami bahwa sebelum kita masuk kepada Al-Fatihah, kita harus mendahulunya dengan taus. Taus itu merupakan istiazah yang dapat mencegah kita dari godaan setan, baik setan yang terlihat yaitu manusia, baik itu manusia diri kita sendiri maupun orang lain, maupun godaan setan yang tidak terlihat seperti jin dan iblis. Nah, setelah kita melakukan taus dan membaca doa iftitah bagi beberapa mazhab, kemudian lanjut ke surah Al-Fatihah. Nah, dalam surat Al-Fatihah kita harus juga memahami etikanya. Karena dalam surat Al-Fatihah itu ada konsepsi mengenai ta'abud dan konsepsi mengenai isti'anah. Nah, ta'abud artinya kita lagi-lagi mengabdikan diri, sementara isti'anah adalah pertolongan. Nah, tidak mungkin hadir pertolongan dari Tuhan tanpa kita mengabdikan diri sebagai abid. Misalnya di dalam surah Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bentuk pemujian terhadap Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Semuanya adalah bentuk penyucian, bentuk pemujian, dan bentuk pengabdian seorang abid kepada Tuhan. Sementara ketika sudah masuk ke ayat-ayat akhir Al-Fatihah, baru ada isti'anah atau pertolongan dari Tuhan. Sehingga Al-Fatihah mengajarkan kita sebuah etika yang sederhana. Jika kita ingin meminta tolong, kita harus menyebutkan dulu kebaikan seseorang yang padanya kita ingin meminta tolong. Bukan langsung nyosor-nyosor aja langsung minta tolong tanpa menyebutkan kebaikan seseorang yang padanya kita ingin minta tolong. Nah, sehingga salah satu bagian dari etika basmalah atau etika pembacaan surat Al-Fatihah adalah di setiap ayatnya kita harus berhenti dan dalam tanda kutip mengizinkan Tuhan untuk menjawab seluruh permohonan kita. Nah, karena dalam Al-Fatihah pula terdapat dua dimensi dari sifat Tuhan, yaitu Jalaliyah dan Jamaliyah. Jalaliyah itu adalah sifat kemahaperkasaan Tuhan, sementara Jamaliyah adalah sifat kemahalembutan Tuhan atau sifat feminin dan maskulin. Nah, sedikit yang tahu juga bahwa Rahim dan Rahman itu merupakan dua terminologi yang hampir sama tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, di dalam buku Belas Kasih yang ditulis oleh Haidar Bagir juga menjelaskan tentang itu di resensi-resensi yang terdahulu kami telah paparkan. Bahwa Rahman adalah kasih sayang Tuhan kepada seluruh makhluknya, mulai dari jin, manusia, iblis, sampai kepada manusia, mulai dari manusia yang tidak beragama sampai manusia yang paling beragama sekalipun. Sementara Rahim adalah kasih sayang Tuhan hanya kepada mereka yang mukhlis atau kepada mereka yang ikhlas. Sehingga ada dua saluran kasih sayang Tuhan kepada makhluknya, yaitu makhluknya yang biasa aja atau biasa aja dan makhluknya yang benar-benar ikhlas. Nah, izinkan saya mengakhiri resensi dari sholat sufistik ini dengan pernyataan bahwa sholat jangan sampai dijadikan beban. Sehingga dalam Al-Quran disindir bagi mereka yang menjadikan sholat sebagai beban, yaitu mereka yang sholat dengan terburu-buru dan merasa enggan. Dia berdiri dengan rasa malas. Atau sabda Rasul SAW bahwa, tahukah kalian pencuri sholat? Pencuri sholat adalah mereka yang sholat sangat cepat, lebih cepat dibandingkan ayam mematuk makanannya di
tanah. Nah, di dalam sholat sufistik bukan saja kita diajarkan bahwa sholat itu kewajiban, tapi lebih daripada itu bahwa sholat adalah kebutuhan dari makhluk kepada Tuhannya. Nah, semoga sholat kita dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?